Selain itu, program yang Bapak lakukan seperti ada kelas menjahit ya Bapak? Iya, menjahit itu. Terus ada prakarya yang pembuatan tempe, kalau tidak salah tempe juga sudah dipasarkan. Iya, dipasarkan lagi. Dan pasti ini sangat menguntungkan bagi alumni-alumni Bapak yang ketika kalau misalnya mereka sudah lulus, pasti mereka bisa membuka usaha mereka sendiri dan akan menciptakan lapangan kerja baru juga ya Bapak di kabupaten ini betul ya. Betul sekali untuk besar. Sehingga mungkin yang pertama sekali harus kita siapkan adalah kita bisa menyiapkan diri kita, yaitu meningkatkan kompetensi diri kita dengan 3 strategi yang tadi itu. Ya. Yang pertama sekali itu adalah penguatan internal kita, diri kita masing-masing. Evaluasi diri kita sebelum orang mengevaluasi. Oh, saya masih kurang mampunya di sini. Cari solusinya ada di mana. Kita katakanlah yang saya lakukan saat ini tentu tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu. Ya, kepala sebelumnya hanya setiap kepala tentu mereka memiliki progres, memiliki keinginan, memiliki satu program tersendiri. Oh, saya jadi kepala, saya akan kembangkan ini, Nah, untuk itu bagi kita ya saat ini sejak 2022 kita tetap melakukan inovasi karena ya dunia ini semakin hari semakin berkembang. Ilmu pengetahuan setiap saat berkembang. Teknologi setiap hari berkembang. Ketika kita tidak melakukan inovasi-inovasi, melakukan suatu hal-hal baru yang kemudian memberikan manfaat untuk siswa, maka kita akan tertinggal. Kita tertinggal dan orang akan meninggalkan kita. Ya, jadi selamat datang di Man Alor Podcast. Podcastnya inovatif, inspiratif, dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, kembali lagi di podcast Man Alor, podcastnya inovatif, edukatif, dan inspiratif. Ya, perkenalkan saya Fian Hafsari Somad. Saya merupakan host baru yang akan memandu podcast kita bersama pada siang hari ini yang sangat cerah. Baik, Sobat Madrasah, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Hadi Abdul Aziz Kamis. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Ya, sehat sekali ya Bapak. Alhamdulillah. Baiklah Sobat Mantul, sebelum kita mulai ke tema pembahasan kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan profil singkat dari Bapak Hadi Abdul Aziz Kamis yang merupakan seorang kepala sekolah dari Madrasah Aliyah Alor. Ya, Bapak Hadi ini menempuh pendidikan di UIN Bandung dan lulus pada tahun 2003. Kemudian beliau memulai karirnya sebagai tenaga honorer pada tahun 2004. 2025 beliau diangkat menjadi seorang ASN. Wah, Bapak progresnya sangat luar biasa ya Bapak, dari 2004 menjadi seorang tenaga honorer dan 2005 menjadi ASN. Sangat luar biasa ya Bapak ya. Alhamdulillah, itu berkat yang Allah kasih untuk kita ya. Iya Bapak, alhamdulillah sangat luar biasa sekali Bapak. Nah, pada tahun 2005 setelah menjadi ASN, Bapak Hadi kemudian mengajar di Man Alor sebagai guru PPKN ya Bapak, kalau tidak salah ya. PPKN Quran hadis ya. Guru PPKN langsung merangkap dengan Al-Quran hadis. Sangat luar biasa. Padahal Bapak ini backgroundnya sarjana hukum ya Bapak, iya, sarjana hukum. Tapi mengajar Al-Quran hadis juga. Iya, seperti itu. Wah, sangat luar biasa ya Bapak ya. Dan pada tahun 2005 sampai 2020 mengajar sebagai seorang guru di Man Alor. Kemudian pada tahun 2020 sampai 2022 Bapak ini dipindahkan ke Man Baranusa sebagai wakamat di sana, dimutasikan ke Baranusa. Lalu setelah dimutasikan kembali lagi ke Man Alor pada tahun 2022 sampai sekarang ini dan menjadi seorang kepala sekolah. Luar biasa sekali ya Bapak. Perjalanan karir yang sangat panjang Bapak, dari tenaga honorer kemudian menjadi ASN, kemudian menjadi wakamat, lalu sekarang menjadi kepala sekolah. Sangat luar biasa ya Bapak ya. Iya, seperti itu. Ya, baik Bapak, tema kita pada pagi hari ini yaitu strategi pengembangan madrasah Bapak. Strategi pengembangan madrasah ini, kalau misalnya kita berbicara tentang strategi pengembangan madrasah Bapak, pasti tidak akan luput dari visi dan misi madrasah Bapak. Iya, betul sekali. Ya Bapak,
visi madrasah ini Bapak seperti yang kita ketahui adalah mewujudkan generasi unggul, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai iptek, mandiri dan berwawasan lingkungan hidup. Nah, sebagai seorang kepala madrasah Bapak, apa sih peran yang Bapak lakukan untuk mewujudkan visi ini? Baik, untuk mengembangkan suatu lembaga pendidikan, ya, tentu yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita menganalisis, ya. Kita menganalisis potensi, kelebihan, keunggulan, termasuk juga kekurangan yang ada di madrasah, dan itu menjadi satu hal wajib, ya, hal utama yang harus dilakukan oleh siapapun yang ingin mengembangkan sebuah lembaga. Itu hal pertama yang memang harus dilakukan. Oh iya Bapak, sangat baik sekali Bapak. Mungkin kita lanjut ke misinya lagi ya Bapak. Salah satu misi madrasah adalah memberikan pembekalan keterampilan vokasional sebagai salah satu bekal hidup mandiri. Nah, apa sih Bapak program yang diterapkan di madrasah ini? Jadi untuk pengembangan madrasah, kita lihat, kita sesuai dengan visi misi madrasah di sini ada 3 program utama yang kita lakukan, ya, tentu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Jadi kalau kita mengacu kembali melihat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang kemudian direvisi pada setiap waktu, tujuan pendidikan nasional itu prinsipnya hanya 3. Yang pertama, pembentukan karakter, ya, pembentukan karakter siswa. Yang kedua, penanaman pengetahuan, gitu ya, pengetahuan kognitifnya, dan yang ketiga adalah penyiapan skill siswa menjadi siswa yang mandiri. Ini satu paket, ya, dari tujuan pendidikan nasional. Jadi selain anak memiliki akhlak budi pekerti yang baik, anak juga memiliki pemahaman, dan yang tidak kalah penting di situ adalah bagaimana siswa memiliki skill, keterampilan, sehingga itu akan menjadi modal untuk kemandirian siswa setelah lepas dari dunia pendidikan formal. Ya baik Bapak, sangat luar biasa sekali Bapak. Sebelumnya kan saya juga merupakan alumni dari sini ya Bapak, tahun 2019 saya lulus, dan sebelum angkatan saya itu sebenarnya tidak ada program-program yang dijalankan dari kepala sekolah sebelumnya lah, sebelum dari Bapak. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk menghadirkan program-program pengembangan untuk para siswa ini Bapak? Ya, jadi untuk pengembangan program, ya, yang tadi kita bilang, kita melakukan analisis. Katakanlah begini, kita ingin menciptakan siswa yang berkualitas dari 3 sisi. Yang pertama karakternya, yang kedua pengetahuannya, dan yang ketiga keterampilan. Maka yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah kita menganalisis alumni yang telah keluar dari madrasah ini. Katakanlah ketika mereka keluar, bagaimana budi pekerti mereka di luar. Iya, Bapak. Ya, kemudian bagaimana pengetahuan, apakah mereka bisa bersaing masuk pada perguruan-perguruan tinggi yang favorit, yang bagus, yang masuk dalam kelas A, kelas B. Apakah mereka yang tidak bisa melanjutkan kuliah itu memiliki skill, keterampilan yang kemudian mereka menjadi siswa yang mandiri, alumni yang mandiri, ataukah tidak seperti itu. Nah, ini hasil analisis ini akan menjadi sebuah masukan untuk madrasah, untuk kita terus berinovasi, untuk mengembangkan. Oh, dari hasil analisis ini ternyata siswa madrasah, alumni madrasah yang keluar ini tidak berbuat apa-apa. Nah, maka menjadi tanggung jawab kita untuk bisa menciptakan program-program inovasi, sehingga ketika alumni itu keluar, siswa itu keluar menjadi alumni, maka mereka memiliki skill yang minimal bisa menghidupi diri mereka sendiri. Nah, ini satu hal yang menjadi tanggung jawab kita semua, gitu ya. Tanggung jawab lembaga pendidikan, tanggung jawab pemerintah, dan juga tanggung jawab masyarakat, ya. Diperlukan adanya sebuah kolaborasi, gitu ya. Jadi itu sebenarnya hal dasar yang memotivasi kami madrasah ini untuk terus mengembangkan program-program inovasi yang berbasisnya keterampilan vokasi bagi para siswa, itu ya.
Ya bagus Bapak, sangat luar biasa sekali ya Bapak. Selain itu program yang Bapak lakukan seperti ada kelas menjahit ya Bapak. Iya, menjahit itu. Terus ada prakarya yang pembuatan tempe, kalau tidak salah tempe juga sudah dipasarkan. Iya, dipasarkan lagi. Dan pasti ini sangat menguntungkan bagi alumni-alumni Bapak yang ketika kalau misalnya mereka sudah lulus, pasti mereka bisa membuka usaha mereka sendiri dan akan menciptakan lapangan kerja baru juga ya Bapak di kabupaten ini betul ya. Sekali. Ya, sangat luar biasa ya Bapak. Jadi madrasah ini tidak hanya mendidik secara verbal ya, secara tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan, tetapi memberikan bekal untuk menghidupi dirinya sendiri setelah sekali. Lulus dari madrasah ini Bapak ya, sangat luar biasa sekali. Jadi memang kalau kita lihat program pengembangan kan sebenarnya 3 hal yang kita lakukan di sini. Dari sekian banyak apa yang kita lakukan ini sebenarnya mengacunya pada 3 hal. Yang pertama itu bagaimana kita melakukan penguatan internal kita ya. Madrasah ini harus kuat, akan menjadi kuat apabila kekuatan yang ada di dalam ini bisa memiliki satu sinergi yang positif. Akhirnya ada saling kepercayaan, saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian juga ada kolaborasi ya. Sebaik apapun suatu lembaga, dia tetap membutuhkan orang lain. Katakanlah MAN untuk menjadi MAN yang besar, maka di sini ada peran masyarakat di lingkungan. Ada peran pemuda yang ada di lingkungan, ada peran alumni, ada peran organisasi-organisasi. Nah, dengan peran-peran organisasi ini dibuat dalam sebuah kolaborasi, sebuah kerjasama, sebuah kemitraan, maka itu akan lebih memperkuat lembaga untuk mencapai cita-citanya, visi dan misinya. Kemudian yang ketiga itu tetap berinovasi, gitu ya. Kita tetap melakukan inovasi karena ya dunia ini semakin hari semakin berkembang. Ilmu pengetahuan setiap saat berkembang. Teknologi setiap hari berkembang. Ketika kita tidak melakukan inovasi-inovasi, melakukan suatu hal-hal baru yang kemudian memberikan manfaat untuk siswa, maka kita akan tertinggal. Kita tertinggal dan orang akan meninggalkan kita. Ya, jadi sebenarnya ini tiga hal yang tidak hanya oleh kita ya, oleh lembaga, tapi ini pun 3 hal ini harus ada pada jiwa setiap guru ya. Ketika guru mau dirinya berkembang, maka yang tadi itu penguatan internal dirinya ya, bagaimana dia mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya, dia mengenal profesinya ya. Kemudian bagaimana inovasi diri, memperkuat dirinya dan tetap meningkatkan kompetensinya, dan juga berkolaborasi tadi. Diri saya kurang mampu di sini, saya harus tanya ke si A, si B dan seterusnya. Jadi program madrasah yang kita lakukan yang 3 komponen ini merupakan satu sinergitas yang harus kita buat untuk pengembangan lembaga itu ya. Ya baik Bapak, sangat luar biasa sekali ya Bapak. Terus kita lanjut Bapak ke pertanyaan yang ketiga. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah ini kan sangat berat ya Bapak. Tidak semua orang bisa menjadi seorang kepala sekolah. Tapi Bapak, saya rasa Bapak sudah berhasil menjadi kepala sekolah yang sangat baik Bapak. Karena dilihat dari perkembangan dari kepala sekolah sebelumnya, mungkin pada masa Bapak ini menjadi gebrakan paling besar ya Bapak. Karena banyak sekali kegiatan, terus inovasi-inovasi yang Bapak berikan. Nah Bapak, kita lihat dari sivitas di MAN Alor ini sangat banyak sekali Bapak, mulai dari muridnya yang 1.100 sekian lebih, lalu ada guru dan pegawai yang hampir 100 Bapak, 96 kalau tidak salah. Nah bagaimana sih manajemen yang Bapak terapkan agar bisa membangun madrasah ini menjadi madrasah yang lebih baik lagi Bapak? Silakan. Pengembangan madrasah seberapapun jumlah siswa dan jumlah guru ya, tetap madrasah akan menghadapi tantangannya gitu ya. Bisa tantangan yang lahir dari dalam diri kita sendiri, juga tantangan yang lahir dari luar gitu ya. Kalau peluang setelah lembaga itu berdiri, sebesar apapun, sekecil apapun dia punya peluang. Yang kecil punya peluang untuk besar, yang besar punya peluang untuk semakin besar. Nah, tergantung dari sejauh mana kita menyiapkan program-program, kita menyiapkan manajemen, kita melakukan inovasi-inovasi yang baik untuk pengembangan ke depan. Ya, salah satunya tadi, dan kita menganalisis, evaluasi tiada henti, gitu ya. Evaluasi ini penting karena melalui evaluasi itu kita akan tahu, kekurangan kita ini, yang sudah kita buat ini dan kita rasa itu sudah sangat maksimal. Ternyata setelah dievaluasi, ternyata yang kita katakan maksimal ini belum maksimal. Ya, evaluasi baik yang dilakukan oleh kita secara internal maupun evaluasi yang datang dari
pihak eksternal, katakanlah dari masyarakat, dari orang tua wali, dari komite, kemudian dari stakeholder pemerintah. Nah, ini evaluasi-evaluasi tentu akan memberikan masukan-masukan untuk kita agar kita terus berkembang. Tantangan yang besar, katakanlah setiap sekolah, setiap lembaga itu tentu tidak bisa bekerja sendiri dan dalam satu waktu tertentu. Katakanlah madrasah ini berdiri sejak tahun 1997, sudah sekitar 7 sampai 8 kepala madrasah. Sangat lama sekali ya Bapak lama ya, 7-8 kepala madrasah. Itu 97 itu penegriannya. Nah, kita katakanlah yang saya lakukan saat ini tentu tidak terlepas dari apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu, ya, kepala sebelumnya. Hanya setiap kepala tentu mereka memiliki progres, memiliki keinginan, memiliki satu program tersendiri. Saya jadi kepala, saya akan kembangkan ini, saya akan kembangkan ini. Nah, untuk itu bagi kita ya saat ini sejak 2022 diamanahkan jadi kepala, maka yang menjadi prioritas utama yang kita lakukan di MAN ini, yang tadi kita analisis kekurangan yang ada di sekolah, tentu dengan nilai-nilai karakter kita sebagai umat Islam ya. Seringkali kepala bidang kita Pak Kiai Haji Puamonto sampaikan dalam semua momen, semua kegiatan-kegiatan pertemuan dimanapun beliau selalu ingatkan kita sivitas madrasah di NTT bahwa tentang surat An-Nisa ayat 9 itu ya, itu wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Itu hendaklah kalian merasa takut ketika kalian meninggalkan generasi-generasi yang lahir hidup dalam keadaan yang lemah dalam arti karakternya lemah, pengetahuannya lemah, kemudian skillnya lemah. Itu akan berdampak pada semua sisi. Karakternya lemah, dia akan menjadi orang yang tidak bernilai dalam masyarakat. Pengetahuannya lemah, dia akan menjadi orang yang tidak berguna dalam masyarakat. Skillnya lemah, maka dia akan tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan memberikan manfaat. Nah, sehingga dari apa yang sering disampaikan itu menjadi inspirasi buat kita ya, buat madrasah ini. Kalau begitu karakter siswa harus kita bentuk ya. Pengetahuan harus kita bentuk dan memanfaatkan sumber daya teknologi yang kita miliki ya. Skill perlu kita kembangkan juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kita bukalah robotik. Kenapa robotik? Sekarang zamannya teknologi yang canggih-canggih ya Bapak. Kita buka tata busana, kenapa ya? Saat ini bukan manusia saja yang membutuhkan pakaian, hewan-hewan ternak juga dipakaikan kan. Kita sering lihat di media-media kucing dengan pakaiannya, anjing dengan bajunya kan gitu ya. Betul sekali. Sehingga ini perlu untuk kita ya, kita kembangkan ya. Profesi yang tidak akan hilang ya, di mana saja dan kapan saja, sehingga itu menjadi motivasi. Kita harus kembangkan potensi yang besar, bisa menjadikan persoalan. Potensi yang besar ini juga bisa menjadi peluang bagi kita. Tentu untuk menghindari masalah-masalah yang muncul yang akan semakin besar, yang pertama sekali kita lakukan penguatan internal kita. Kita satukan visi, kita bangun keakraban kita di dalam madrasah ini ya. Perbedaan itu hal yang wajar, tapi kalau perbedaan yang kemudian dipaksakan, maka ini akan jadi persoalan dalam lembaga ini. Sehingga ini perlu kita analisis. Kita lihat guru ini kepinginnya seperti ini ya. Jangan cuma punya kepingin saja, tapi harus diaktualisasikan ya. Guru ini masukannya seperti ini ya, kritikannya seperti ini. Jangan hanya kritik tapi memberikan solusi ya. Karena kritik tanpa solusi itu akan menjadi persoalan baru untuk lembaga ini. Nah, itu ya. Jadi memang banyak ya tantangan siswa yang sekian banyak ya. Tentu tantangan pertama yang kita hadapi ini kan kekurangan sarana dan prasarana, fasilitas ya. Gitu, kekurangan fasilitas. Tapi kemudian itu tidak menjadi penghambat bahwa ini fasilitas berkurang sehingga kita 1 tahun ini kita tidak terima siswa. Berarti kita kalah dalam berperang ya. Ketika kita merasa fasilitas kita kurang dan kita stop penerimaan siswa baru, maka ini kita kalah ya. Kita tidak mampu mengatasi persoalan yang ada. Kita terima dan kita mencari solusinya ya, membuat inovasi-inovasi baru. Kan pembelajaran ini kan banyak ya sekarang. Ya, ada pembelajaran tatap muka, ada pembelajaran online, ada pembelajaran hybrid gitu ya, ada blended learning. Kan banyak cara bisa kita manfaatkan menggunakan teknologi
terapan yang ada pada saat ini. Ya, itu cukup panjang tuh ya, Iya, penjelasannya cukup panjang seperti itu. Ya Bapak, mungkin ada kesan dan pesan Bapak untuk para terkhususnya siswa-siswi Man Alor dan para gurunya. Ya, yang pertama untuk guru ya, untuk guru-guru kita di sini ya, bahwa madrasah ini sudah besar, sering saya katakan sudah terlanjur besar, gitu ya, sudah terlanjur besar, dan memang apa yang sudah besar ini tetap terus kita jaga dan dia akan terus untuk besar. Sehingga mungkin yang pertama sekali harus kita siapkan adalah kita bisa menyiapkan diri kita, itu meningkatkan kompetensi diri kita dengan 3 strategi yang tadi itu. Ya, yang pertama sekali itu adalah apa? Penguatan internal kita, diri kita masing-masing. Evaluasi diri kita sebelum orang mengevaluasi. Oh, saya masih kurang mampunya di sini. Cari solusinya ada di mana. Saya belum bisanya di sini, cari solusinya seperti apa. Itu satu, penguatan internal diri kita. Yang kedua, kita lakukan inovasi diri, gitu ya. Kita buat inovasi diri. Kira-kira yang sekarang harus saya buat ini apa? Gitu. Kalau dulu yang saya buat ini, kemudian 10 tahun berikutnya yang saya buat masih ini juga, berarti di situ tidak ada inovasi, tidak ada pengembangan diri yang baik, gitu ya. Sehingga ilmu itu harus berubah. Katakanlah agama bilang jadilah orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu orang yang beruntung. Hari ini dia buat, kemudian besok buat sesuatu yang baru lagi dan bermanfaat, maka itu orang yang beruntung. Kalau hari ini dia buat ini, kemudian besok masih buat ini juga, ya itu orang yang tidak beruntung. Kalau hari ini dia buat baik, besok dia buat yang tidak baik, maka ini orang yang rugi. Nah, sehingga kita harus jadi orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi orang yang beruntung itu ada pada inovasi diri kita. Ya, teknologi semakin canggih, mendapatkan informasi, pengalaman bisa dari berbagai media. Sekarang ada kemauan kita untuk melakukan inovasi atau tidak. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk guru-guru, membangun kemitraan kebersamaan itu penting. Ya, sepintar apapun kita, tidak bisa kita hidup tanpa teman yang lain, ya, orang lain. Ya, kolaborasi kita di dalam sekolah ini sangat penting. Ya, mengapa ada KKG? Mengapa ada MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran? Itu program yang memang disiapkan pemerintah karena setiap guru memiliki kekurangan. Sepintar apapun dia pasti memiliki kekurangan. Jadi kita manfaatkan kolaborasi kebersamaan kita untuk mencari solusi untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Ya, saya belum bisa ini, di sini bisa nih, Pak ini bisa, Ibu ini bisa. Belajar, gitu ya, belajar. Jadi 3 poin ini harus ada dalam diri kita, bukan saja sekedar program madrasah, tapi juga program individu setiap guru. Sehingga setiap hari kita akan berubah, dan apa yang terjadi perubahan pada diri kita ini akan bermanfaat juga untuk siswa. Ya, karena apa? Guru yang jenius melahirkan siswa yang jenius, guru yang berprestasi melahirkan siswa yang berprestasi, guru yang inovasinya tinggi sama juga akan melahirkan siswa yang inovasi juga. Ya, guru malas tidak akan melahirkan itu siswa kan, begitu ya. Nah, ini motivasi untuk kita semua ya. Itu harapan pertama untuk guru-guru. Kemudian yang kedua untuk siswa, sering saya katakan semua fasilitas disiapkan oleh madrasah secara bertahap. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita mau atau tidak, ya. Tata busana kita siapkan dari perangkat yang paling kecil, ya, alat yang paling kecil, katakanlah jarum pentul pun sekolah siapkan. Siswa cukup datang, bawa diri, belajar, gitu ya. Untuk apa? Untuk masa depan kalian, gitu ya. Jadi manfaatkan momen yang ada, peluang yang ada, program-program yang disediakan madrasah untuk masa depan anak-anak nanti, ya. Kegiatan pengembangan karakter dilakukan oleh guru. Katakanlah kegiatan 0 jam sebelum kegiatan pembelajaran ada baca Al-Quran, ya. Ada kegiatan-kegiatan rutin di setiap hari Jumat, ada kegiatan safari Jumat. Ini kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana siswa bisa mengembangkan karakter, ya. Kita bisa lihat beberapa alumni kita itu setelah mereka tamat, mereka jadi orang-orang yang dibutuhkan di masyarakat, jadi imam, jadi khotib. Ada yang bahkan melanjutkan program pembiasaan itu sampai ke Madinah, gitu ya. Nah, dan ini kan peluang sebenarnya. Jadi itu sering kita ingatkan siswa, madrasah siapkan program untuk anak-anak. Jadi lihat program yang ada, sesuaikan dengan minat dan bakat, karakternya, pengetahuannya, keterampilannya. Robotik ada, tata busana ada. Tata busana itu ada 2 ya, menjahit, merajut, ya.
Madrasah membuka peluang-peluang, membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai berbagai lembaga dunia kerja. Sekarang tinggal siswa mau atau tidak. Ya. Nah saat ini kita untuk tata busana merajut itu kita dengan Magic Hand, ya, salah satu unit entrepreneur yang berkolaborasi dengan BINUS University, ya. Nah, sekarang alhamdulillah 60 anak masuk di situ. Dari 1000 siswa 60 anak. Yang lain ada di tata busana, yang lain ada di. Nah, ini harus jadi motivasi untuk siswa untuk terus mengembangkan potensinya. Itu pesan untuk anak-anak siswa. Kemudian orang tua, ya. Orang tua. Nah, terkadang orang tua sibuk dengan pekerjaan mereka lupa untuk anak-anak, ya. Melalui kesempatan ini saya sampaikan untuk orang tua, jaga anak kita, gitu ya. Jaga anak kita, kita berbagi peran. Ada peran sekolah, ada peran orang tua, ya. Nah, jangan sampai kemudian kita lupa, orang tua ini lupa, sibuk dengan pekerjaan, ya. Kemudian lupa mengawasi anak-anak. Karakternya perlu kita perhatikan, gitu ya. Pengetahuannya, belajar di rumahnya kita perlu perhatikan. Kemudian mengikuti program-program itu harus terus orang tua memotivasi siswa. Selain memberikan motivasi siswa, tentu orang tua pun harus memberikan masukan-masukan kepada madrasah. Apa yang perlu kita kembangkan di madrasah ini untuk bekal anak-anak, gitu ya. Nah, sehingga orang tua ya harus sering-sering melakukan komunikasi melalui grup-grup kelas, ya, grup-grup wali kelas, gitu ya, atau berkomunikasi langsung mungkin melalui kegiatan tatap muka atau datang di sekolah. Nah, ini semata-mata untuk apa? Untuk masa depan. Nah, karena yang tadi itu surat An-Nisa ayat 9 itu, kita harus punya rasa khawatir ketika kita meninggalkan generasi yang lemah. Kalau mereka lemah, mereka yang pasti akan menjadi sampah masyarakat, ya. Kita akan rugi, ya, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita tidak punya generasi yang berkualitas yang bisa melanjutkan Kabupaten Alor ini. Nah, mungkin ini 3 pesan untuk, ya, siswa, guru dan orang tua. Ya, Bapak, mungkin itu saja pembahasan kita, Bapak, pada siang hari ini. Terima kasih banyak, Bapak, sangat bermanfaat sekali. Sama-sama. Dengan apa yang Bapak sampaikan sangat luar biasa. Semoga para sahabat mantul yang mendengarkan ini bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik siswa maupun guru maupun masyarakat luas, ya, Bapak, terkhususnya di Kabupaten Alor ini. Baiklah, sahabat mantul, itu tadi bincang-bincang hangat kita bersama Kepala Sekolah Madrasah Negeri Alor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.